Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah atau saling ingat mengingatkan. Maka tausiah ini saya sampaikan yang pertama kali untuk sekolah, bahwasanya sebaik-baik pendidik atau tokoh pendidik yang paling baik adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita di dalam mendidik. Dan insya Allah seluruh kaum muslimin, bahkan non muslim, telah mengakui itu, bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pendidik, dan itu langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau sungguh memiliki akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyatakan, Allah Subhanahu wa taala langsung yang merekomendasikan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Maka jangan lupa untuk menjadikan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai acuan bagi kita, panutan bagi kita di dalam mendidik di sekolah-sekolah yang kita bina. Sekalipun tokoh-tokoh pendidikan yang lain ada banyak, termasuk diantaranya yaitu sekalipun dari luar Islam, yang baik dari mereka tak ada salahnya untuk kita ambil, untuk kita pelajari. Akan tapi tetap yang menjadi acuan teladan kita pertama di dalam mendidik adalah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Apa yang telah beliau pakai atau cara apa yang telah beliau gunakan di dalam mendidik, maka sebaiknya itu pula lah yang kita praktekkan di dalam mendidik generasi-generasi yang ada. Dan alhamdulillah sudah banyak kitab-kitab yang ditulis, yang kalau dulu mungkin dalam kitab-kitab hadis bercampur, ada masalah akidah, fikih, ada masalah raqaid, tafsir dan lain sebagainya, kitab hadis. Sekarang sebahagian penulis-penulis Islam sudah mengambil hadis-hadis yang berkenaan dengan pendidikan, kemudian setelah itu dibukukan dalam kitab-kitab tertentu. Maka pelajari, jangan sampai kita yang notabene adalah sekolah Islam akan tapi tidak tahu cara mendidik Nabi yang mulia Muhammad SAW sama sekali. Kemudian yang kedua, kepada pihak sekolah terutama guru, berbahagialah dan berbanggalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru. Karena mendidik, mengajar adalah merupakan profesinya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan pekerjaan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pendidik-pendidik, mereka adalah pengajar-pengajar, dan mereka mulia dengan itu. Maka berbahagialah, berbanggalah dengan profesi ini. Jangan sampai mengajar, mendidik kita jadikan sebagai profesi larian. Tidak bisa bekerja di kantor-kantor, tidak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan ternama dan sebagainya. Akhirnya menjadi pendidik, menjadi guru. Kenapa? Payah untuk mencari pekerjaan. Tidak. Kita menjadi guru, kita menjadi pendidik karena kita ingin mendidik generasi-generasi, karena kita ingin mendidik manusia agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa insyaallah taala. Kemudian kepada wali murid, kami
pesan yang kedua itu kami tunjukkan kepada wali murid, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan hati-hati kita untuk mau memilih atau menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang insya Allah mengajarkan apa yang semestinya untuk diketahui oleh seorang muslim, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekolah yang bahkan mengatasnamakan Islam sekalipun, akan tetapi jauh dari Islam, dan kita tidak heran dengan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan tentang masjid, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya megah, ini di akhir zaman. Masjid-masjidnya megah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kosong dari petunjuk. Kalaulah seandainya masjid-masjid yang itu memang punya kaum muslimin, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman kharabun minal huda, ada yang kosong dari petunjuk. Dan tidak mustahil sekolah-sekolah begitu juga. Sekalipun dia mengatakan sekolah Islam, sangat memungkinkan sekali ada di antara mereka yang hanya mengatasnamakan Islam atau memakai label Islam, karena itu yang mungkin laku sekarang. Akan tapi ternyata kharabun minal huda, kosong dari petunjuk. Tapi alhamdulillah SMP IT An-Nawawi, SMP IT An-Nawawi yang berada di bawah Yayasan Al-Ubudiyah ini, mudah-mudahan insyaallah termasuk di antara sekolah-sekolah Islam yang selalu menjunjung tinggi pendidikan Islam, menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau seandainya ditinjau dari segi fasilitas tidak sebanding dengan beberapa sekolah-sekolah ternama. Kalau ditinjau dari segi biaya mungkin kurang bergengsi bagi sebagian orang tua. Karena memang ada sebagian orang tua ketika kita dibawa oleh yayasan untuk studi banding ke beberapa sekolah yang ada di Jabodetabek. Masuk sekolahnya ada yang 19 juta, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan bahkan waktu itu yang tertinggi ada 30-an juta. Ketika kita datang, ketika kita bertamu, kemudian setelah itu kita melihat, tidak ada yang spesial nampaknya, tidak ada yang spesial. Akan tapi terdengar ketika itu memang gayanya di sana adalah gengsi, bangga, merasa terhormat kalau seandainya anak bersekolah di sekolah-sekolah yang mahal, bersekolah di sekolah-sekolah yang biayanya puluhan juta, sekalipun hasil atau kualitasnya entah ada entah tidak. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa menitipkan anaknya di SMP IT Imam An-Nawawi. Sekalipun tadi salah seorang wali murid Pak Mardianto mungkin sempat dipertanyakan oleh kawan-kawan apa iya ini sekolah ini, tapi alhamdulillah keraguan itu sudah beliau sampaikan tadi terjawab dengan hasil prestasi yang diraih oleh murid-murid yang ada di SMP Imam An-Nawawi dan juga anak beliau sendiri. Dan ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Kemudian Nabi SAW katakan warrajulu ra'in fi baiti wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Dan seorang laki-laki suami pemimpin di rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Aufima ma'na. Artinya ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk mau memilih tempat pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, karena memang inilah yang akan menjadi aset kita yang berharga sampai kita mati. Harta benda yang kita miliki ketika kita mati nanti akan diperebutkan oleh orang-orang.
akan diperebutkan oleh ahli waris. Syukur-syukur kalau seandainya anak dan keturunan yang akan mendapatkan atau memperebutkan. Sebahagian dari orang-orang yang sudah meninggal diperebutkan oleh orang-orang yang tidak jelas keturunan mereka. Akan tapi anak, insya Allah sampai mati pun kita akan terus kita rasakan manfaatnya. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya tentang 3 hal yang akan selalu mengalir kepada kita. Awaladun salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang insya Allah akan selalu mendoakan dia sampai kita wafat. Insya Allah apa yang telah kita usahakan di dunia, kalau seandainya baik, akan kita rasakan nanti dampaknya di hari akhir. Di dalam sebuah hadis yang pernah dinukilkan oleh salah seorang ustaz, disebutkan bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala suatu ketika berhenti untuk menghukum, memukul, mencambuk jenazah yang sudah meninggal yang ada dalam kuburan. Ketika dia berhenti, kemudian setelah itu ditanyakan, kenapa engkau berhenti? Kenapa diberhentikan mencambuk, memukuli jenazah ini atau mayit yang sudah meninggal? Dikatakan, bagaimana aku akan melanjutkannya sementara keluarganya, anaknya selalu beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan harta, aset yang sangat berharga yang harus kita perhatikan. Kemudian terakhir kepada Ananda yang akan menyelesaikan atau yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP Imam Nawawi, kita ingin menyampaikan wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Nabi SAW membonceng Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ananda, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa pesan. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakannya. Laksanakan salat, laksanakan puasa. Sebentar lagi kita akan berpuasa. Tutup aurat, jangan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah, jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga hak-hak Allah, jaga hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, jaga agama Allah. Janji Nabi SAW dan Nabi SAW pasti tidak akan mengingkari janjinya. Yahfazka, pasti Allah akan menjaga engkau. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab khusus yang beliau tulis, maksud Allah menjaga yaitu menjaga engkau dari berbagai macam fitnah, karena engkau telah menjaga agama Allah SWT. Menjaga engkau dari berbagai macam mara bahaya, bahkan karena engkau telah menjaga agama Allah SWT. Allah akan lindungi agama engkau sehingga engkau tidak akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran, bisikan-bisikan syaitan. Bahkan Allah akan menjaga fisik engkau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga fisik engkau karena engkau telah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada jangan minta kepada paranormal yang mungkin menawarkan di televisi. Anda sedang galau, kamu sedang bingung, maka klik ini, telepon ini dan sebagainya. Tidak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita semua dan seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang kita minta. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
Dan apabila engkau ingin minta tolong, maka minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasiatnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah, kalaulah seandainya seluruh makhluk ini, seluruh manusia bersepakat untuk memanfaatkan engkau, memberikan manfaat kepada engkau, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada engkau, tapi Allah tidak takdirkan, Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan itu, maka pasti tidak akan terjadi. Sebaliknya, wa'lam annal ummata law istama'u ala ay yadurruka bi syai'in. Kalau seandainya mereka seluruhnya bersepakat untuk membahayakan engkau, lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Mereka tidak akan bisa untuk mencelakakan engkau kecuali kalau seandainya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Mungkin sebentar lagi sebahagian akan melanjutkan pendidikannya dan harus melanjutkan pendidikan. Harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sekolah-sekolah yang mungkin banyak persaingan, jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan, curang, mencontek dan lain sebagainya. Tidak, yakinlah kalau seandainya Allah tidak takdirkan engkau lulus di situ, sekalipun yang engkau contek adalah bahan yang benar atau tempat engkau mencontek adalah sesuatu yang benar, kalau seandainya Allah tidak takdirkan maka tidak akan dapat. Maka percaya, sudahlah berbuat curang, kemudian setelah itu berdosa, tahu-tahu tidak dapat. Alangkah ruginya. Maka tanamkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, berusaha, berikhtiar, setelah itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu wasiat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada siapa? Itu kepada anak-anak. Ini Nabi SAW. Jadi yang dididik oleh Nabi SAW bukan hanya orang dewasa saja. Anak-anak di antaranya Abdullah bin Abbas. Kata beliau, ya ulam inni u'allimuka kalimat. Ananda, aku akan menyampaikan kepada engkau beberapa wasiat-wasiat. Itulah di antara wasiat-wasiat Nabi SAW yang disampaikan oleh beliau kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga agama Allah, jaga perintah-perintah Allah dengan cara melaksanakannya, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga. Kemudian setelah itu ingat, kalau seandainya kita ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau seandainya kita ingin memohonkan pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain-lain. Kemudian ingat, betapapun upaya-upaya kita, kalau tidak ditakdirkan, maka tidak akan kita raih, tidak akan bisa untuk kita raih. Ini mungkin wasiat atau pesan yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak. Terakhir, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan ini, baik guru-guru di dalam mendidik atau orang tua di dalam menitipkan anaknya agar dididik di sekolah Imam Nawawi, menjadi amal saleh bagi kita semua, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.